Palembang siang ini. Palembang siang ini. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar untuk di Palembang siang ini, edisi hari Kamis 14 Agustus 2025 di Ngobrol Sehat. Untuk edisi hari ini kita bakal ngobrolin bersama Dr. Ade Herawati SPKJ. Ini merupakan konsultan jiwa dari Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya dokter untuk Alhamdulillah. siang hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kita bakal ngobrolin tentang nafsa ya, perusak generasi bangsa. Mungkin dari sebagian kita sudah tahu sebenarnya apa sih nafsa tersebut, tapi sebenarnya belakangan ini sering mendengar isu tentang nafsa. Dan belakangan ini ternyata kasusnya mengenai nafsa ini mulai ramai kembali ya dokter ya, mulai diperbincangkan. Tapi mungkin sebelumnya dokter Ade bisa memperjelas dulu, nafsa itu apa sih dokter? Jadi nafsa itu sebenarnya adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Itu adalah zat-zat yang dapat kita kategorikan bisa menimbulkan perubahan pada diri seseorang, baik perubahan secara fisik maupun secara emosi. Dan yang jadi concernnya adalah kalau tidak dipergunakan dengan baik, tidak sesuai dengan peruntukannya, itu bisa menimbulkan ketergantungan, dan yang ketergantungan itu dan akhirnya bisa menimbulkan masalah kejiwaan, yang itu yang menjadi concern kami sebagai dari psikiater. Oke, jadi ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dokter ya. Nah dokter, banyak dari masyarakat kita ada yang pernah juga kayak ada kasus yang mungkin bisa dikatakan sempat viral ya. Ini menggunakan obat-obatan ini untuk sebagai obat. Nah, ada katanya perlu untuk karena masalah kanker dan lain-lainnya. Sebenarnya untuk berbicara mengenai nafsa sendiri, tadi dokter sempat mengatakan kalau disalahgunakan, ini bisa berdampak dengan kejiwaan. Sebenarnya obat-obat ini ada karena memang diperuntukkan untuk ke dunia kesehatan atau seperti apa nih dokter? Jadi memang pada awalnya zat-zat ini dipergunakan lebih untuk ilmu pengetahuan, ilmu kesehatan yang dipergunakan untuk kesehatan seseorang. Narkotika itu sendiri akan berbeda dengan psikotropika, di mana narkotika itu lebih ke arah efeknya lebih ke arah untuk perubahan kesadaran, penurunan kesadaran, atau misalnya untuk mengatasi nyeri tadi yang dibilang Mbak Dela. Jadi contohnya itu adalah morfin. Morfin itu kan pada awalnya peruntukannya untuk mengatasi nyeri. Namun seiring dengan perjalanan waktu akhirnya disalahgunakan dan muncul gangguan-gangguan atau ketergantungan yang diakibatkan dari penggunaan zat tersebut. Jadi memang pada awalnya itu peruntukannya memang untuk ilmu pengetahuan, untuk kesehatan. Namun tadi banyak yang disalahgunakan akhirnya. Karena dari komposisi ataupun pemakaiannya sebenarnya harus ada resep dari dokter juga gitu ya dokter? Harus dengan pengawasan dokter. Seperti psikotropika. Psikotropika itu kan kita gunakan juga untuk di ilmu kedokteran. Misalnya untuk membantu seseorang misal dengan gangguan tidur, atau misalnya dengan gangguan kecemasan berlebihan, panik misalnya. Namun itu tetap harus dengan pengawasan, sehingga makanya obat-obatan tersebut tidak bisa dengan bebas dibeli. Kalaupun bisa dibeli harus dengan resep dokter, dan ada sejumlah kriteria yang resepnya akhirnya bisa ditebus. Karena terkadang jadi resep itu harus lengkap, harus ada nama dokter, cap dokter, nomor SIP segala macam seperti itu. Jadi saat misalnya diterima tuh, atau misalnya dia membeli obat tersebut walaupun dengan menggunakan resep, namun ternyata terlihat bahwa resepnya dalam tanda kutip agak mencurigakan, itu biasanya nggak dikasih karena tadi ada bahan-bahan yang tadi ya seperti itu. Jadi itu nanti karena untuk yang orang-orang yang sudah kita bilang pecandu, yang menyalahgunakan itu, dia akan bisa
berbuat segala macam hal untuk mendapatkan zat itu, seperti itu. Oke, ini kita siaran selain melalui teritorial kita di 92,4 FM, Anda juga bisa mendengarkan kami di RRI Digital, bisa Anda unduh ya di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dokter, kita ada pertanyaan masuk ya dokter ya. Ini sudah mulai ramai nih, kayaknya seru ini tema kita siang hari ini dari Pak Ajis yang ada di Sukabangun. Selamat pagi Dokter Ade. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dokter Ade, sebenarnya apa bedanya narkoba dengan nafsa? Apakah ada bedanya atau penyebutannya aja yang berbeda? Silakan dokter. Ya, jadi Pak, untuk narkoba sama nafsa itu sebenarnya sama, beda penyebutan. Jadi gini, narkotika atau narkoba itu tadi berbeda. Jadi nafsa itu adalah ada narkotikanya, ada psikotropikanya, ada zat adiktif lainnya. Nah, yang berkembang di masyarakat kan lebih trennya tuh narkobanya gitu, karena kan narkoba itu kan kepanjangannya narkotika dan obat-obatan terlarang. Namun sekarang kita menggunakannya ke arah pemakaian namanya jadi nafsa Pak, seperti itu. Sebenarnya sama aja, hanya penyebutannya saja. Oke, ada pertanyaan masuk lagi dari Pak Paris yang ada di Skip. Selamat pagi dokter. Dulu kan zaman-zaman tahun 90-an ada yang namanya pensil beraroma. Nah, kabarnya itu juga ada narkobanya. Sebenarnya faktanya di dunia kesehatan, apakah betul pernah ada pensil yang dalamnya pena yang beraroma mengandung narkobanya? Zaman-zaman dulu kan ada kan dokter yang pena yang wangi harum-harum itu loh dokter, yang kabarnya ada jenis narkobanya di dalam gitu. Kalau untuk sepengetahuan saya sih tidak sampai ke arah sana sih Pak. Kalau dari kami, sepengetahuan kami itu tidak termasuk ke dalam golongan itu Pak, seperti itu. Jadi belum ada penelitiannya. Memang, dan belum pernah dirilis kesimpulan jurnalnya tuh belum ada sih, seperti itu. Oke. Ini pada akhirnya nafsa ini kan sebenarnya keperluan di dunia medis ya dokter ya, disalahartikan, disalahgunakan. Sebenarnya dampaknya untuk kejiwaan sendiri seperti apa nih dokter? Oke. Karena itu nanti akan mempengaruhi susunan saraf pusat, akan mempengaruhi otak. Nah, itu nanti akan mulai akan berefek di sana. Jadi saat zat tersebut sudah karena gini, narkotika atau nafsa itu kan nanti dia akan menduduki pusat-pusat di otak, di mana salah satu yang diduduki adalah bagian rasa senang. Kita jadi di otak kita tuh ada namanya, kita bilang itu adalah pusat rasa senang di bagian otak nukleus accumbens. Nah, di sana dia akan menduduki reseptor tersebut, sehingga kalau memang akhirnya sudah diduduki oleh zat tersebut, akan sulit sekali untuk menggantikan. Jadi itu makanya orang-orang yang pemakai pecandu, dia akan lebih memilih, dia akan memilih pakai sabu deh dibandingkan misalnya ada hal-hal lain, karena pusat rasa senangnya sudah tergantikan oleh zat-zat tersebut. Itu makanya kalau sudah kecanduan akan cukup sulit untuk melepaskan, karena beberapa kali sejumlah klien kami atau pasien relapse lagi, pakai lagi, sudah rehab, balik lagi gitu. Karena tadi agak cukup sulit, karena tadi pusat rasa senangnya sudah tergantikan oleh zat tersebut, sehingga dia tidak bisa merasakan rasa senang lain yang selain penggunaan zat. Misalnya dulu dia suka nonton, atau misalnya suka shopping misalnya. Nah, saat dia tergantikan dengan nafsa, hal itu sudah tidak dirasakan cukup menyenangkan bagi dia. Yang dia ingat, yang dia akan jadi fokus dia adalah hanya untuk mencari zat tersebut untuk membuat rasa senang, kayak gitu. Nah, kalau untuk sejauh ini mungkin dokter juga melihat pasien-pasien dokter, sebenarnya betul nggak sih mereka yang pemakai dari nafsa ataupun narkoba tersebut mendapatkan kayak efek tenang ataupun juga percaya diri, atau yang tadinya sulit tidur jadi bisa tidur, betul nggak sih dokter? Iya, memang itu yang dirasakan. Jadi efek itu efek awal yang akhirnya itu yang dicari oleh pasien, oleh pemakai. Namun lama kelamaan, karena sifat zat tersebut, dia akan ada yang kita bilang namanya toleransi. Jadi
di jumlah dosis atau zat yang sama dengan misalnya dia pakainya berapa, misalnya 5 gram. Iya. Itu dulu sudah cukup membuat bisa rasa senang, nggak cemas, bisa tidur. Namun kalau ada efek toleransi itu nanti lama-kelamaan dia akan butuh dosis yang lebih tinggi. Itu makanya saat sudah muncul seperti itu yang kita bilang sudah mulai masuk ke dalam kondisi adiksi atau kecanduan. Dan itu biasanya rata-rata pasti akan masuk ke arah ke toleransi itu gitu loh. Jadi nanti kita bisa sering kita tanya. Jadi mungkin awalnya pakai kalau memang misalnya ada occasional tertentu, misalnya dapat kenaikan pangkat atau ulang tahun, dia pakai hanya untuk rekreasional. Tapi lama-kelamaan kalau memang ini nanti lama-kelamaan akan muncul toleransi dan dia akan pakai itu dengan polanya yang sudah tidak beraturan, bahkan bisa sampai setiap hari, bahkan di satu hari itu bisa sampai beberapa kali mengkonsumsinya itu bisa. Kalau untuk di Sumatera Selatan mungkin terkhususnya di Kota Palembang sudah seberapa parah sih untuk pengguna nafsa ini sendiri, dokter? Kalau saya lihat sih sebenarnya sudah cukup lumayan banyak ya, karena kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit Ernaldi Bahar. Itu juga rata-rata pasien-pasien yang datang kebanyakan ada riwayat pemakaian. Pemakaian entah sabu, entah ganja atau apa kayak gitu. Itu rata-rata cukup banyak sih, dan kita bisa kalau kita tanyakan biasanya rata-rata ada, mungkin saat ini udah nggak lagi, atau misalnya masih tapi cuman kadang-kadang gitu. Biasanya ada, rata-rata ada. Nah, tadi sempat dokter juga mengatakan mereka yang sudah pernah memakai otomatis bakal mengulang balik lagi untuk menggunakan. Sebenarnya bisa sembuh nggak sih dokter mereka yang pemakai, bisa dikatakan seperti itu dokter? Oke, jadi gini, beda pemakai sama pecandu. Kalau pemakai dia akan memakai. Beda ya dokter ya? Beda. Hanya memakai tadi, dia masih dalam taraf ya udah pakainya kadang-kadang, pakainya kalau ada kesempatan-kesempatan tertentu. Tapi kalau sudah ke pecandu, polanya tadi akan semakin frekuensi akan semakin besar, akan semakin sering kayak gitu. Nah, dan kalau memang dia sudah kita nilai sudah dalam kondisi adiksi, ketergantungan atau kecanduan itu, untuk kita mengembalikannya bisa, namun memang akan cukup sulit. Jadi terkadang rehab sekali nggak cukup, nanti dia pakai lagi. Namun memang kita harus tetap melihat dasar dia pemakaiannya untuk apa sih gitu. Karena kan terkadang dia memakai itu dengan alasan yang berbeda-beda. Ada misalnya karena untuk urusan pekerjaan, atau memang terkadang dia bilang hanya untuk supaya saya nggak stres dok, kayak gitu, atau kayak penenang gitu ya dokter ya gitu. Itu yang sebenarnya dasarnya itu yang harus di tata laksana, karena kalau dari dasarnya tidak dia tata laksana, dia akan terus pakai dan akhirnya dari yang pemakai akhirnya masuk ke adiksi, ke kecanduan. Gitu. Baik dokter, ada pertanyaan masuk kembali dari Mbak Dwi di Pelaju. Dokter, ganja kan termasuk tanaman, kenapa bisa adiktif dan berbahaya? Apa saja efeknya dokter, dari Mbak Dwi di Pelaju? Ya, ganja itu termasuk ke dalam golongan narkotika. Dan memang tadi penggunaannya itu, jadi yang saya bilang kalau pemakai sama pengguna itu pecandu itu akan berbeda. Saat digunakan terus menerus akan muncul toleransi, dan kalau sudah muncul toleransi akhirnya dia akan menjadi kecanduan, kayak gitu. Kalau efek yang paling sering yang didapatkan dari penggunaan nabza sih, dari penggunaan ganja, biasanya dia akan lebih merasa lebih nyaman, fly kalau kata orang-orang seperti itu, bisa lupa semua masalah yang dihadapi. Namun dengan dosis yang cukup besar atau dengan pemakaian cukup besar, misalnya bisa muncul ke arah halusinasi. Bisa muncul suara-suara, bisikan-bisikan bisa muncul, atau misalnya halusinasi visual dalam bentuk misalnya dia melihat sosok yang kita orang di sekitar nggak lihat, bisa itu yang salah satu efek yang bisa ditimbulkan dari pemakaian ganja. Saking halunya dokter ya. Dokter, benar nggak sih kalau mereka yang pengguna kita terima telepon dulu dokter ya di 0711369977 Pro 1. Selamat siang.
Selamat siang, Pak Dela. Selamat siang Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak. Ya, dengan dokter ya, siapa? Ya, dokter Ade. Ya, selamat pagi dokter Ade. Selamat pagi Pak. Ya, ini dokter, saya dulu pernah membaca literasi itu bahwa orang-orang yang kecanduan yang udah mencapai tingkat yang sakau itu, kalau dia sudah mencapai tingkat tertentu itu, kalau nggak dikasih zat-zat itu, adiktif itu, badannya itu sakit luar biasa gitu. Ini dokter. Jadi gimana ini? Penyembuhannya itu apakah memang bisa dilaksanakan atau butuh proses yang lama gitu? Kalau sampai kecanduan, sampai badan itu sakit luar biasa gitu. Itu Baik. rasakannya. Terima kasih. Iya, dokter. Pak Zakaria, Pak. terima kasih. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dikatakan sakau ya dokter Iya, ya, nge-fly gitu ya. Jadi kalau untuk sakau itu cukup gini, sakau itu untuk zat masing-masing akan cukup berbeda. Sakaunya pemakaian sabu sama sakaunya heroin itu akan berbeda. Dan gejala di badan juga akan berbeda-beda. Nggak harus dia misalnya sakit semua badannya, nggak juga. Terkadang namun kalau yang heroin memang lebih banyak ke sana. Dia misalnya bisa, justru sakaunya terkadang ada yang misalnya dia ketakutan yang hebat, itu juga bisa. Namun itu makanya saat seseorang sudah, itu kan berarti kalau sakau itu berarti dia dalam keadaan dia putus zat. Nah itu makanya kalau putus zat dikasih lagi, enggak. Jadi nanti saat dia sedang keadaan putus zat itu akan dimulai proses, kalau memang dia masuk ke dalam rehabilitasi nafza, akan masuk ke dalam proses detoksifikasi. Jadi nanti pasien selama 1-2 minggu akan masuk ke dalam fasenya detoksifikasi. Nah di detoksifikasi tersebut pasien akan ditata laksana sesuai dengan gejala. Jadi tidak dikasih zat tersebut. Jadi saat di rumah sakit, nanti saat di bangsal perawatan, bangsal rehab, misalnya dia sakaunya sakit badannya, kita akan memberikan obat-obatan simptomatik untuk menghilangkan gejala sakitnya. Misalnya dia sakaunya sakit kepala, nanti obatnya dikasih lebih ke arah simptomatik, mengatasi gejalanya kayak gitu. Dan sakaunya itu kan akan sangat jarang sekali sakau itu yang akhirnya menimbulkan akhirnya pasiennya bisa benar-benar dalam tanda kutip plus misalnya meninggal misalnya. Itu sangat jarang sekali Pak. Tapi yang biasanya itu kalau dia itu bukan dalam kondisi sakau tapi dalam kondisi intoksikasi akut, kemungkinan itu dia sedang pakai dengan dosis yang sangat besar, berlebihan, dan itu yang bisa memunculkan tadi bisa mengancam jiwa. Tapi kalau saat sedang sakau itu tidak akan seperti itu, tidak akan sampai mengancam jiwa. Yang dirasakan pasien tadi memang akan bermacam-macam sakit badannya, misalnya terus jantungnya berdebar-debar, itu bisa misalnya terus pandangannya kayak berbayang, dia bisa melihat kayak kok ada dua ini pandangannya, itu tuh bisa. Jadi nanti di program detoksifikasinya nanti akan diobati sesuai dengan gejala yang dirasakan pasien tersebut, karena gejalanya akan berbeda-beda. Kalau untuk mereka yang mengkonsumsi zat-zat mungkin bisa dikatakan berbeda-beda zat, itu apakah efek tenangnya juga berbeda dokter yang diberikan dari zat-zat tersebut? Ya, jadi kalau dulu itu karena gini, kayak psikotropika itu kan nanti dia ada zat yang bersifatnya depresan. Jadi dia akan terlihat kalau kita pakai zat tersebut, kita akan terlihat lebih lemas, lebih santai, kayaknya nggak ada beban gitu ya. Ada juga yang justru zat itu sifatnya justru malah membuat dia lebih bersemangat. Percaya dirinya tinggi ya. Misalnya orang-orang pemakai yang Inex, ekstasi itu kan nanti dia, maka itu dibilang kan adalah pil club. Jadi pil-pil yang banyak di club supaya apa? Supaya dia banyak bergerak gitu loh. Jadi akan berbeda. Jadi antara sabu sama antara Inex pun efeknya juga berbeda. Jadi ketenangannya itu nanti akan berbeda. Alkohol di dosis rendah akan membuat seseorang menjadi lebih tenang, rileks. Tapi di dosis tinggi justru akan membuat seseorang menjadi sangat emosi lebih tidak stabil, gampang marah, akan terlihat dia
sangat gelisah seperti itu. Jadi memang efeknya berbeda di antara masing-masing zat tersebut. Baik, ini ada pertanyaan masuk lagi. Ada Coki di Sukabangun. Selamat pagi dokter, kenapa artis dan pejabat publik itu bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, padahal mereka sebagai artis dan pejabat tahu kalau itu adalah barang haram? Ya, itu tadi makanya yang mendasari seseorang untuk menggunakan zat itu akan berbeda-beda. Masing-masing case-nya berbeda-beda. Ada yang misalnya awalnya pakainya cuma supaya dia lebih percaya diri. Kemudian ada yang karena dia habis berduka, misalnya kehilangan sosok yang sangat dicintai, akhirnya dia memakai itu. Jadi memang berbeda-beda. Nah, seperti artis atau pejabat itu kita mereka memakai itu dasarnya pasti akan berbeda-beda. Mungkin artis supaya dia lebih performanya lebih baik, misalnya untuk lebih percaya diri segala macam gitu. Jadi kita memang tidak bisa dipukul rata penyebabnya dia pakainya itu karena apa. Memang satu case by case itu untuk melihatnya. Baik, Dokter Ade, kita terima telepon kembali dokter ya. Pro 1, selamat siang. Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Pak? Dari Uju Sakurambutan. Pak Uju di Banyuasin ya Pak ya? Ya, Banyuasin. Iya, silakan. Ada Dokter Ade Herawati, konsultan jiwa dari Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Ini Dokter Ade. Waalaikumsalam Pak. Ya, sedikit nak bertanya nih. Ya, boleh Pak. Tentang kejelasan tadi dokter dari ABC-nya tadi sudah dijelaskan kan? Akibat pencandu atau pemakai narkoba. Dari sisi negatif banyak sudah dijelaskan tadi kan? Iya. Cuma yang ditanya itu, ini obat bius itu apa termasuk dari golongan narkoba? Obat bius, baik. Segitu saja. Itu baik. Baik, terima kasih Ya, Pak Uju. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditanggapi dokter? Oke, jadi gini Pak, makanya yang tadi kita bilang bahwa sebenarnya penggunaan awalnya kan itu untuk kesehatan, untuk medis. Iya. Narkotika dan psikotropika itu nanti akan ada pembagian-pembagiannya, golongan 1, 2, 3, 4, di mana misalnya golongan 1 hanya untuk dipergunakan untuk penelitian, jadi hanya digunakan untuk penelitian di dalam laboratorium. Untuk kategori 2 misalnya bisa digunakan untuk penelitian dan untuk kesehatan dengan pengawasan dokter. Nah, itu makanya untuk obat bius dia itu akan masuk ke dalam golongan narkotika, namun golongannya itu yang berbeda. Jadi golongannya itu lebih banyak ke golongan 2 Pak. Jadi itu bisa digunakan namun dengan pengawasan. Itu makanya karena kan tadi yang saya bilang narkotika itu kan akan mempengaruhi kesadaran, akan mempengaruhi rasa nyeri. Jadi kita nggak nyeri, nggak sakit kalau misalnya dilakukan tindakan misalnya seperti itu. Nah, itu memang termasuk salah satu golongan narkotika juga, cuman dengan pemakaian yang dengan pengawasan gitu. Saat digunakan dengan pengawasan dan dia tidak digunakan dengan sembarangan, penggunaannya yang kacau, oke aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Namun saat sudah disalahgunakan itu yang akhirnya menimbulkan masalah. Itu sebenarnya salah satu narkotik obat bius itu salah satu golongan narkotika juga Pak. Namun memang penggunaannya memang diperbolehkan karena dia masuk ke tadi yang saya bilang golongan 2, 3 kayak gitu. Baik, ini kalau golongan 4, kalau untuk golongan 4 dia lebih ke arah psikotropika, itu ada zat-zat yang memang misalnya bisa dibeli secara agak longgar lah pemakaiannya kayak gitu. Baik dokter, sebelum kita break kita jawab dulu pertanyaan Anda masuk ya dokter ya. Di 0821792790 dari Mita yang ada di Soekarno-Hatta. Selamat pagi dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, bagaimana cara mengetahui kalau keluarga, teman dan orang-orang di sekitar kita itu merupakan pemakai atau pencandu narkoba? Apakah betul mereka yang pemakai atau pencandu itu tidak bisa melihat matahari secara langsung? Jadi kita melihat, kita mulai mendeteksinya sih biasanya saat sudah muncul ada perubahan perilaku sama dia, entah emosi dia yang biasanya dia biasanya nggak gampang marah kok gitu, kok ini tiba-tiba seperti ini. Terus misalnya dia biasanya nggak pernah pulangnya nggak pernah malam, atau misalnya nggak pernah keluyuran sampai kok ini sering
sering pergi malam, terus kita nggak tahu dia pergi kemana gitu misalnya. Nah itu kita sudah mulai mungkin warning apakah ada tanda-tanda ke sana, dan biasanya sih banyak yang melaporkan bahwa oh iya dia pakai loh misalnya gitu. Misalnya kita dapat laporan dari temennya atau apa. Biasanya itu juga sebagai warning, oh mungkin memang ada pemakaian. Namun memang tetap harus kita lakukan wawancara, kita tetap harus lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan urin sendiri ya untuk mendeteksi zat tersebut sebenarnya hanya akan tidak bisa juga dijadikan patokan. Karena apa? Saat untuk tes urin, jadi misalnya dia pakai nih konsumsi dia misalnya sabu misalnya, di 1 minggu itu nanti kalau kita baru periksa zatnya udah nggak ada. Oh sudah ternetral kembali ya dokter ya? Itu akan cepat sekali. Kecuali kalau kita mau memeriksanya lewat spesimen misalnya rambut. Nah, namun kalau di sini memang belum ada. Itu biasanya ada di RSKO. RSKO itu bisa. Kalau di sini kita belum ada. Nah kalau dari urin, kalau dia baru pakai mungkin akan bisa masih positif gitu. Misalnya memang dia pakai. Tapi kalau sudah lama nggak terdeteksi. Itu makanya untuk pemeriksaan urin sendiri sebenarnya tidak bisa juga dijadikan sebagai patokan pasti. Oh dia pakai, nggak berarti orang yang pakai terus urinnya negatif nggak berarti bahwa dia nggak pemakai. Bisa aja memang sudah nggak ada zat sudah tersebut. ternetral kembali ya. Iya. Nah, gitu. tadi yang disampaikan Mita tadi, kalau mereka yang pencandu atau pengguna itu nggak bisa lihat matahari juga, sebenarnya itu fakta atau mitos sih dokter? Mitos ya dokter ya? Enggak sih, nggak sampai seperti itu. Mungkinan dia yang seperti itu karena dia sangat gelisah, sangat bingung, yang akhirnya lebih ke arah perubahan-perubahan perilaku. Baik, dokter Ade kita break dulu sejenak ya. Nanti kita akan mengajak pendengar lagi yang ingin bergabung di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279010. Masih bersama dokter Ade Herawati. Tetaplah bersama kami. Termenung di tengah kesepian, berharap sesuatu yang tak pasti. Kau sangat
hadiah, bukan pemberian penjajah, bahkan bukan pula hasil rundingan biasa. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan, teriakan takbir di tengah peluru, tangisan ibu melepas anak ke medan perang, luka, darah, bahkan nyawa, dibayar lunas untuk merah putih berkibar. Lalu, hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga warisan itu? Apakah cukup hanya dengan selebrasi dan foto di media sosial? Tentu tidak. Kemerdekaan harus diisi dengan karya, dengan ilmu, dengan kepedulian. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh integritas, melayani tanpa pamrih. Merdeka bukan hanya bebas, tapi juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada negeri ini, pada rakyatnya, pada masa depan generasi setelah kita. Hari ini, kita bukan lagi pejuang senjata, tetapi pejuang masa depan. Buktikan bahwa darah para pahlawan tidak pernah tumpah sia-sia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, masih di Ngobrol Sehat. Siang hari ini bersama Dr. Ade Herawati dari Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid ya. Kita masih ngobrolin tentang nafsa perusak generasi bangsa, dan tentunya nafsa itu tadi sudah dijelaskan merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Jangan lupa siaran kami bisa Anda dengarkan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, RRI Digital, atau juga melalui rri.co.id. Dokter Ade masih semangat, dokter? Masih semangat ya. Nah, ini ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan masuk ini mengenai nafsa sendiri. Ini dari nggak ada yang nama, dari 08772513 sekian. Selamat pagi dokter, kenapa remaja atau generasi muda ini bisa menjadi sasaran utama bagi pengedaran narkoba? Silakan dokter. Ya, jadi karena remaja fasenya dia tuh kan mau menuju ke arah dewasa, dari anak-anak mau menuju ke dewasa, jadi fase transisi. Nah di fase transisi ini sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan jiwa. Di tahapan ini dia seorang remaja akan mulai mau memperlihatkan eksistensinya. Sudah mau supaya dia dipandang oh iya saya ada loh gitu. Dan dia juga akan lebih banyak mendengarkan, akan lebih banyak dia lebih ke arah sama teman-temannya. Yeah. Jadi apaan yang dilihat temannya, ini kayaknya dia jadinya terkenal ya, oh dia jadinya keren ya, gitu loh. Jadi ikut gitu loh. Nah itu makanya yang rentannya seperti itu remaja. Dia jadi ikut-ikutannya di sana. Nah itu makanya pentingnya sih sebenarnya lebih ke arah edukasi ke remaja mengenai bahaya dari nafza ini sendiri. Karena saat ini aja saya di rumah sakit sedang cukup banyak menangani pasien-pasien remaja, pasien-pasien remaja dengan penggunaan zat yang ternyata tidak disangka, oh kok dia udah bisa sampai sebanyak ini gitu loh. Semua zatnya sudah pernah dicoba, dan waktu itu udah ditanya alasannya apa sih kamu pakai itu? Dia bilang bahwa karena ikut-ikutan temen dok, atau misalnya oh ya karena keluarga saya nggak dapat banyak perhatian dari keluarga gitu, misalnya gitu. Nah itu yang jadi akhirnya concern kita bahwa memang remaja tetap harus walau bagaimanapun juga tetap harus diberikan edukasi sebenarnya mengenai bahaya nafza tersebut, karena kalau memang dia sudah menjadi pecandu sejak remaja akan kasihan sekali di bagian otaknya. Karena gini, orang-orang pecandu, orang-orang pemakai nafza pada awalnya mungkin belum sampai ke arah kita bilang gangguan jiwa atau gangguan mental dan perilaku terkait penggunaan zat.
saat zatnya sudah nggak ada, dia bisa kembali seperti semula. Namun kalau saat sudah muncul, kalau memang sudah cukup sering atau sudah otaknya memang sudah terpengaruh, itu nanti lama-kelamaan akan memunculkan atau bisa mengakibatkan seseorang tersebut akhirnya beneran gangguan jiwa. Akan cukup banyak, karena Separah cukup banyak. Itu, ya? Itu makanya bahayanya di sana. Makanya saya sering edukasi ke pasien-pasien, apalagi pasien-pasien yang masih remaja. Misalnya dia datang, saya tanya, kamu sekarang masih ingat kan sama diri kamu? Masih. Sama keluarga, ayah sama ibu masih ingat. Oke. Kamu tahu nggak kalau nanti suatu saat kalau kamu terus pakai, nanti kamu nggak akan ingat sama mereka. Bahkan diri kamu pun kamu nggak ingat gitu loh. Kamu kan tadi nunggu ya, kamu kan menunggu sebelum masuk kan kamu menunggu kan di ruang tunggu. Terus kamu lihat kan pasien-pasien yang mungkin terlihat aneh, terlihat kok kayaknya kok dia bisa kayak gini. Nah, kamu kalau memang tidak berhenti atau masih terus menggunakan, bukan tidak mungkin itu akan terjadi sama kamu. Karena itu sangat banyak sekali akhirnya jadi kegangguan jiwa yang memang gangguan jiwa berat. Karena gini, untuk gangguan jiwa, gangguan mental perilaku terkait penggunaan nafza kan nanti saat zatnya sudah tidak ada di dalam tubuh, hilang, dia akan bisa seperti kita biasa kerja, sekolah, segala macam. Namun saat sudah terdiagnosis gangguan jiwanya sudah ke arah gangguan jiwa berat, misalnya skizofrenia dengan penggunaan nafza, dia pakai ataupun dia tidak pakai, gejala akan terus ada. Bahkan saat dia pakai, gejala akan semakin berat. Seperti itu, dia akan semakin lebih gelisah. Baik, gitu. dokter tadi sempat dokter juga mengatakan bahwa kebanyakan dari remaja mungkin bisa dikatakan usia labil ya dokter ya, pengaruh dari lingkungan ataupun teman-teman. Sebenarnya yang harus menjadi catatan orang tua, mengingat orang tua sudah mengajarkan dari rumah, sudah menanamkan banyak hal-hal yang positif. Namun pada saat mereka keluar dari rumah, banyak yang mereka dapat yang hal-hal negatif. Yang menjadi catatan orang tua itu apa sih dokter? Sebenarnya untuk yang jadi catatan orang tua tetap, walaupun kita berikan kebebasan sama anak, kita tetap harus jangan kebebasan itu jangan bablas ya. Bablas, benar, jangan bablas. Tetap harus ada rambu-rambu yang harus diikuti. Misal kamu pulang sekolah jam berapa? Oke, pulang les jam berapa? Berarti sampai rumah harus jam segini ya. Nggak boleh. Oke, toleransi sejam masih bisa. Tapi nggak boleh sampai anak misalnya pulang sampai tengah malam segala macam, terus orang tuanya tidak bertindak apa-apa. Nggak berarti bahwa kita nggak boleh marahin anak. Kan di masyarakat trennya sekarang, anak nggak boleh dimarahin. Iya, betul. Anak harus dirangkul, nggak boleh dimarahin, diajak bicara. Tapi memang ada situasi-situasi tertentu yang kita memang harus tegas sama anak gitu loh. Nggak berarti kita nggak boleh marah sama anak. Tetap boleh marah, harus bahkan itu harus. Kalau memang dia sudah terlihat sudah di luar koridor dan tidak bisa sesuai dengan yang peraturan yang kita tetapkan, marah nggak apa-apa gitu loh. Nggak berarti bahwa karena saya nggak boleh marah ya kata orang atau kata dokternya saya nggak boleh marah. Nggak berarti nggak boleh marah, tetap boleh marah, tetap boleh marah gitu. Dan memang kita harus mulai aware saat misalnya anak tersebut sudah mulai muncul perilaku tidak biasa. Misal kok jadi malas sekolah ya? Biasanya dia rajin sekolah, kok dia jadi malas sekolah? Ada apa sih? Ada sesuatu apa sih gitu loh. Terus kemudian misalnya dia biasanya anaknya nggak gampang marah. Kok tiba-tiba dia jadi gampang marah? Atau misalnya dia biasanya saya kasih duit jajan segini cukup. Kok ini minta terus akhirnya jumlahnya sangat banyak. Nah, itu harus jadi warning juga. Karena apa? Biasanya itu akan jadi warning saat misalnya dia akan minta duit cukup banyak dan nggak tahu tuh untuk apa itu. Nah, itu tuh mungkin sebagai sinyal apakah ada penggunaan nafza. Tapi sebagai orang tua sih saya tetap akan mencoba memberi semangat sama orang tua. Memang tidak gampang menjadi orang tua di masa sekarang. Iya, betul. Nggak gampang. Anak bisa dengan segala macam cara melakukan hal-hal yang dia suka. Yang penting dia ya udah nyaman, dia bisa ngelakuin itu. Memang nggak gampang, tantangannya sangat berat karena saya juga punya anak remaja. Nah, jadi saat kita sudah melihat itu, kita harus berusaha untuk mencoba membuka komunikasi sama anak, menanyakan gitu loh. Kalau memang nggak dapat informasi dari anak, dapat informasi dari teman. Ataupun kalau memang misalnya nggak dapat, kita akan lihat keseharian dia itu seperti apa sih, perubahannya karena apa sih gitu loh. Jadi kita akan
mencari tahu sendiri gitu loh. Karena terkadang kalau anak agak susah untuk ini dia pasti akan menutupi. Mungkin kita akan cari misalnya orang yang misalnya teman-teman yang bisa kita ajak bicara, misalnya ada nggak sih memang pemakaian atau penggunaan zat kayak gitu. Berarti itu artinya sebagai orang tua kita juga perlu pendekatan komunikasi kepada anak juga gitu dokter ya. Benar. Baik dokter, kalau untuk misalnya kita sebagai orang tua sudah tahu ini ada perubahan pada anak kita, mungkin bisa dikatakan mereka yang tadinya bersosialisasi sama keluarga mereka menutup diri gitu, atau sudah ada tanda-tandanya lah ya. Penanganan atau pertolongan pertama yang sebagai keluarga atau orang tua yang lakukan apa tuh dokter? Ya, jadi terkadang kalau kita sebagai orang tua akan saat melihat anak misalnya dia pemakai narkoba, pertama pasti reaksi orang tua itu marah. Iya betul. Marah, sedih segala macam. Namun memang boleh perasaan itu boleh muncul. Kita memang harus marah segala macam. Namun memang nggak boleh berlarut-larut. Kita harus mencari bantuan profesional untuk mengatasi kondisi anak ini. Dan salah satunya tadi kita bisa melakukan konsultasi ke psikiater, ke dokter spesialis jiwa untuk melihat sebenarnya dia pemakaiannya atau kecanduannya sudah dalam taraf seperti apa sih? Apakah bisa misalnya sudah perlu untuk dilakukan rehab narkoba, rehab nafsa misalnya, ataukah memang dia hanya perlu untuk konseling saja untuk melihat apa sih yang mendasarinya seperti itu. Sebenarnya harus tetap butuh bantuan profesional gitu. Oke, ini ada pertanyaannya masuk kembali. Selamat pagi dokter, apakah ketagihan pada video games, media sosial atau penggunaan internet itu sama seperti ketagihan pada narkoba? Karena anak saya ini suka tantrum gitu dokter, ngamuk-ngamuk pada saat gadget nggak dikasih. Ya, jadi untuk gadget itu sendiri memang sama. Tadi dia akan mempengaruhinya pusat rasa senang juga di nukleus accumbens juga di otak dengan tempat yang sama. Karena kita bilangnya bahwa kalau yang kecanduan gadget online segala macam itu kita bilangnya adalah adiksi non zat. Itu adiksi non zat. Cuman kalau yang pakai yang narkoba, psikotropika, nafza itu kita bilang adalah adiksi zat. Kalau yang itu adiksi non zat seperti itu. Jadi memang gejala yang ditimbulkan juga akan mirip-mirip. Seperti itu, dan itu juga bisa kita lakukan tata laksana lanjutan untuk mengurangi atau untuk memperbaiki tingkat kecanduannya. Kalau untuk judul juga sama nggak sih dokter? Sama aja ya, tapi non zat gitu ya non-zat. dokter ya. Jadi non zat itu nanti bisa dari game, handphone, judol gitu kan, atau misalnya video porno seperti itu sama non zat. Tapi penanganannya sendiri sama atau seperti apa antara ada yang mengandung zat sama seperti judul sama games tadi dokter? Oke, kalau untuk penanganannya nanti akan kita lihat tergantung dari tingkat gangguannya sudah sampai seperti apa. Bisa kita lakukan terapi perilaku bisa, atau misalnya kalau memang kita nilai ini sudah cukup berat nih, kita bisa lakukan terapi dengan menggunakan obat-obatan dulu sambil nanti baru masuk ke terapi perilaku lainnya. Karena kalau dia saat itu sedang gelisah sekali, kita ajak ngomong, kita kasih psikoterapi kadang nggak masuk karena dia sedang sangat tidak nyaman dan dia sedang butuh sekali itu gitu. Jadi mungkin akan butuh zat-zat tertentu yang membuat dia merasa lebih nyaman dulu, baru nanti kan dia akan lebih mau bercerita tentang hal yang dia rasakan. Kalau sudah sampai ke masalah gangguan kejiwaan, berarti sudah bisa dikatakan parah banget gitu dokter. Iya. Seberapa parah? Apakah mereka juga bisa akan melukai diri mereka atau lingkungannya ya dokter? Bisa ya dokter ya? Bisa. Apalagi kalau memang misalnya sudah masuk ke tadi memunculkan gejala-gejala misalnya seperti halusinasi. Misalnya ganja yang berlebihan banyak, dia pakainya dengan dosis yang banyak, dengan jumlah yang sangat banyak, memunculkan halusinasi, itu bisa muncul dia menyakiti diri sendiri atau misalnya menyakiti orang lain. Itu bisa. Baik, dokter, ada pertanyaan masuk dari pertanyaan dulu ya, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang sudah terlanjur terjebak dalam dunia narkotika? Ini pertanyaan dari Imam di Pak Jo. Silakan dokter. Jadi saat ada anggota keluarga kita yang sudah kita bilang
jadi pecandu lah ya gitu, udah masuk ke dalam, udah memakai itu. Yang perlu kita lakukan adalah tetap merangkul mereka, menunjukkan bahwa kita tetap ada sama mereka. Jadi tidak berarti bahwa dia jadi dikucilkan, dia jadi disingkirkan misalnya kayak gitu kan. Tetap dia harus dirangkul karena dia butuh pertolongan. Jadi seseorang itu dia pasti akan, terkadang dia akan sulit untuk saya harus seperti apa ya gitu. Itu makanya kita akan butuh support dari keluarga untuk membuat dia mau tadi misalnya melakukan rehab, melakukan terapi-terapi yang sudah direncanakan. Jadi tetap harus dirangkul, yang tidak, karena gini, untuk kita marah, untuk kita apa, itu kadang tidak menyelesaikan masalah. Boleh, tetap boleh kita marah, misalnya ini tetap boleh marah, namun jangan terlalu lama marahnya gitu, jangan terlalu lama untuk marah sama mereka. Harus cepat-cepat kita melakukan, berpikir apa nih yang harus kita lakukan gitu. Kalau memang itu langsung cari untuk bantuan profesional agar kita bisa mengangkat perjalanan dia supaya nggak semakin terjerumus ke dalam narkoba tersebut. Kalau untuk pencandu narkoba sendiri sebenarnya kalau pandangan dokter, ini sebaiknya mereka dihukum atau sebenarnya mereka butuh rehab? Biar ini sebenarnya bisa dikatakan untuk efek jera juga, dokter. Oke. Jadi gini, tadi kita perlu mengakses memang sebenarnya dia sebenarnya dalam kategorinya seperti apa sih gitu loh. Apakah memang dia benar-benar pecandu? Kalau memang dia benar-benar pecandu murni, memang harus di rehab. Namun terkadang yang jadi permasalahan adalah dia tidak hanya sebagai pecandu tapi juga sebagai penjual, pengedar. Pengedar itu ya. yang jadinya memang harus diakses sih. Sebenarnya dia sih benar-benar murni pecandu atau bukan sih gitu loh. Karena kalau memang dia benar-benar murni pecandu, dia memang harus dilakukan rehab gitu, karena kalau tidak direhab dia akan semakin masuk ke dalam kecanduan zat tersebut gitu. Jadi efek jerahnya bukan karena efek jerah harus dihukum segala macam, karena kalau dihukum berapa lama sih hukuman? Iya betul. Oke, keluar dari hukuman dia nanti akan kembali pakai gitu loh. Itu tidak tepatnya di sana sih sebenarnya. Jadi tetap harus diakses dulu apakah memang dia benar-benar kecanduan atau seperti apa. Ada pertanyaan masuk kembali dari Irul di Pahlawan. Dokter, kenapa penerapan hukuman mati saja tidak bisa menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba? Karena di Indonesia ini banyak sekali hukuman mati kepada gembong narkoba, namun banyak juga yang timbul kembali ini untuk penggunaan narkoba sendiri. Ya, jadi gini, karena yang saya bilang adalah penggunaan narkoba atau gangguan terkait narkoba itu sebenarnya adalah suatu kondisi penyakit otak. Penyakit karena dia akan mempengaruhi susunan saraf pusat, mempengaruhi susunan saraf di otak. Dan saat seseorang sudah masuk ke dalam fase adiksinya, dia tidak akan terpengaruh mau gembongnya atau hukuman mati segala macam, enggak. Karena apa tadi? Pusat rasa senangnya atau pusat rasa di otaknya sudah ditutupi, jadi dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Apakah ada hukuman mati atau apa, dia nggak. Yang penting dia dapat zat itu dan dia pakai. Yang penting dia membuat dia nyaman kayak gitu. Ya itu sudah adiksi. Dan memang kita kan harus karena gini, tahapan-tahapan seseorang berubah untuk meninggalkan zat tersebut kan ada sejumlah tahapan. Dia masuk ke dalam tahapan apa? Yang paling rendahnya kan adalah tahapan prekontemplasi. Di prekontemplasi dia belum sadar sama sekali. Jadi keluarganya datang, kadang kita tanya, kenapa kamu dibawa ke sini? Kamu tahu nggak? Itu disuruh sama mama ke sini gitu. Disuruh sama ini, disuruh sama disuruh sama pasangan gitu. Kurang lebih mereka nggak sadar ya dokter ya? Dia nggak mau berubah, belum mau berubah gitu. Nah, dari prekontemplasi sudah akan naik, nanti ada namanya fase kontemplasi. Di kontemplasi dia sudah mulai, oh iya ya, kenapa saya kayak gini ya gitu. Nah, itu dia jadi mulai berubah tuh pemikirannya. Nah, itu biasanya dimulai dari adanya suatu peristiwa-peristiwa, misal dia ketangkep. Atau misalnya berpisah dengan pasangan, atau misalnya ada kejadian-kejadian yang membuat dia jadi tersentak. Oh iya ya, kenapa ya kayak gini? Atau misalnya teman dekatnya meninggal karena narkoba. Nah, itu bisa. Nah, di fase kontemplasi ini kita akan membantu dia supaya masuk ke fase selanjutnya, itu di fase aksi. Mulai dia mulai mau untuk berhenti, mulai mau untuk mencari-cari
apa sih yang harus saya lakukan, pengobatan atau ikut-ikut kegiatan rehab kayak gitu. Jadi memang kita harus mengakses dia di dalam tahapan apa. Karena kalau dia masih di tahap prekontemplasi, kita mau ngomong dari pagi sampai pagi lagi nggak akan berubah. Dia nggak cuman ngangguk-ngangguk aja tapi nggak akan berubah. Baik, dokter, kalau misalnya mereka sudah sampai ke gangguan kejiwaan, apakah bisa masih sembuh, dokter? Kalau memang sudah itu biasanya akan lebih terkontrol sama obat. Pasien-pasien saya sering bertanya, saya harus minum obat ini sampai kapan, dok? Apakah seumur hidup? Saya biasanya akan bilang sama pasiennya akan tergantung dari perkembangan kamu. Kalau memang dia sudah masuk ke gangguan jiwa berat dan sudah terlalu sering masuk episodenya, memang terkadang dia akan harus butuh obat seumur hidup. Namun tetap perlu membesarkan pasien bahwa harapan itu masih akan tetap ada kayak gitu. Jadi walaupun misalnya minum obat, yang penting kamu gejalanya terkontrol, nggak apa-apa. Nanti kan obatnya nggak akan sebanyak ini. Biasanya obatnya misalnya ada 4 macam. Nanti mungkin kamu makan obatnya nggak sampai 4 macam, mungkin 1 macam dan dosisnya sangat kecil sekali misalnya. Dan itu seumur hidup ya, dokter ya? Kalau memang sudah masuk ke gangguan jiwa berat bisa sampai seumur hidup makan obatnya. Karena sudah dalam kategori bukan pengguna zat lagi, tapi memang benar masuk ke gangguan jiwa kayak gitu. Baik, ini dokter, karena lintas waktu kita juga sudah mendekati pukul 11. Ada pesan nggak untuk pendengar kita agar benar-benar kita harus menjauhi yang namanya nafsa tersebut, baik dari jenis-jenis yang lainnya ataupun kalaupun ada lingkungan kita yang memang berdampak dengan lingkungan, apa yang sebenarnya kita lakukan? Silakan, dokter. Oke, baik. Jadi gini, bagi kita yang memang belum pernah mengkonsumsi atau belum pernah tercicip lah ibaratnya dengan itu, jangan sekali mencoba-coba, nggak usah. Namun kalau memang kita sudah masuk ke dalam kondisi saya memang sudah jadi pecandu nih, memang tetap harus butuh bantuan karena harapan tuh masih tetap ada. Jalan tuh masih tetap ada. Jadi nggak berarti bahwa kalau kita sudah kecanduan terus kita ya udah kayak gini lagi, nggak. Masih tetap ada harapan untuk kita bisa berubah ke arah yang lebih baik karena mumpung belum sampai masuk ke fase yang gangguan jiwa benar gitu. Kalau hanya masih pecandu, insya Allah masih bisa ditata laksana. Tapi kalau sudah masuk ke gangguan jiwa yang berat misalnya akan sulit. Jadi sedini mungkin kalau memang sudah ini mulai mencari bantuan profesional. Baik, dokter Ade, sebenarnya daripada menghirup narkoba, mending hirup cuko, dokter ya. Itu yang lebih enak, dokter ya. Baik, dokter Ade, terima kasih banyak edukasi sosialisasinya untuk pendengar kita Pro 1 siang hari ini. Di lain waktu kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya, dokter ya. Amin. Dan pendengar, untuk Anda yang belum menyaksikan atau juga belum mendengarkan Ngobrol Sehat bersama Dokter Ade Herawati, boleh silakan di siaran ulang kita di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih, dokter. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi bersama Dokter Ade Herawati, SPKJ, konsultan jiwa dari Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid. Dan tentunya untuk Anda yang belum sempat mendengarkan dan menyaksikan, silakan di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan kami informasikan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.